Agama itu menganjurkan kalau pernikahan itu harus digembar-gemborkan. Harus semua orang tahu supaya tidak ada terindikasi fitnah. Ya kan bagus kalau misalkan semua orang tahu kita sudah nikah. Kasus Inara Rusli dan Insanul Fahmi disoroti Tengku Zanzabela dari sudut pandang hukum, khususnya terkait pengakuan pernikahan siri. Ia menganalisis bahwa pengakuan tersebut yang mungkin dimaksudkan untuk menghindari dosa tidak secara otomatis membebaskan mereka dari konsekuensi hukum negara. Zanzabela menjelaskan bahwa melakukan pernikahan tanpa izin dan tanpa syarat hukum merupakan ilegal secara administrasi, sehingga kasus ini tetap berada di ranah pidana. Zanzabela menekankan bahwa pengakuan telah menikah itu sendiri berfungsi sebagai bukti yang sangat konkret atas persetubuhan yang dapat digunakan penyidik untuk menjerat pelaku. Ia menyebut klaim agama tidak dapat membatalkan pelanggaran hukum yang ada. Bukti tambahan seperti rekaman CCTV juga dapat diakses penyidik melalui orang terdekat, menegaskan bahwa kasus ini harus diselesaikan berdasarkan hukum, terlepas dari alasan moral atau agama mereka. Oke, jadi gue akan ngebahas Inara. Sebenarnya gue nggak mau ngebahas dia, tapi karena keanehan dari statement si cowoknya itu, si Insan, jadi gue ingin berkomentar. Mungkin dia ingin menyelamatkan akidahnya, sehingga dia bilang kami sudah nikah siri. Ya, hanya Tuhan yang tahu mereka sudah nikah siri atau muta'ah atau apapun. Tapi yang harus diketahui adalah poligami itu memang diperbolehkan oleh agama dan negara. Tetapi di dalam negara atau hukum positif itu terdapat syarat-syarat tertentu. Nah, yang dia lakukan ini dengan pengakuannya kami sudah menikah, sedangkan ada laporan perjinihin dari si Wawa, dari istri pertamanya. Itu namanya bigami, yaitu pernikahan yang tidak disahkan atau ilegal secara administrasi negara. Maka itu masuknya ke ranah hukum. Jadi bisa mereka itu dijerat. Jadi bukan karena ujuk-ujuk mengakui dia nikah siri lalu dia bebas dari itu semua, salah. Itu justru dia memberikan bukti yang akurat bahwasannya ada persetubuhan di sana, ada intimate di sana. Jadi itu bukti yang sangat konkret, yaitu pengakuan. Ya, kalau di agamanya ya iya mungkin ada bahasa yang tanpa istri sah tahu pun atau tidak perlu memberi tahu istri sah itu sah di mata agama. Benar yang dikatakan oleh Kak Fadlun ya. Tapi yang dimaksud itu adalah kalau negara itu nggak boleh. Itu lu tetap namanya ilegal. Untuk CCTV itu bisa diakses oleh penyidik apabila laporannya itu sudah diterbitkan. Bisa diakses melalui apa? Ya melalui orang terdekat atau orang yang memiliki aplikasi CCTV ya. Misalnya si laki-laki itu punya nih aplikasinya untuk memantau kegiatan istri sirinya gitu ya. Lalu di scan barcode oleh Wawa mungkin, atau gimana pokoknya itu ada aksesnya lah, makanya bisa dimiliki kegiatan tersebut yang 2 jam kalian bilang itu ya. Tindakan Virgon bagus sih kalau anaknya diambil dulu, karena ini ada proses hukum yang sedang berjalan. Begitulah kira-kiranya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Seharusnya seseorang yang sudah merasakan betapa sakitnya dikhianati jangan menjadi orang yang mengkhianati. Ya, seorang artis yang pernah dikhianati oleh suaminya malah menjadi sebab terkhianatinya seorang istri yang lain. Betapa menyedihkannya. Menurut kalian artis itu siapa? Wadidaw, menurut Insanul Fahmi selama ini dia tidak merasa nyaman ketika berada di rumah. Sejak kapan bang? Sejak Anda mengenal Inara kah? Waduh. Sini bang, dengarkan baik-baik ya. Jika Anda mencari kesempurnaan, tidak akan pernah Anda temui di muka bumi ini. Karena apa? Karena tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Kesempurnaan yang sejati itu adalah saling melengkapi, bukan mencari pengganti. Yang Anda perjuangkan saat ini adalah semuanya itu adalah nafsu. Semuanya nafsu. Ketika Anda sudah bosan, pasti akan Anda mencari yang lain. Meledak enggak tuh? Wadidaw. Nih, dari kasus ini kita belajar ya. Perempuan, ya, inget nih perempuan, lo deketin laki,
terus lelaki bilang rumah tangga gue gak bahagia, gue lagi mau cerai sama bini gue, terus lo terlalu mentah-mentah lo mau pacaran sama dia, statusnya tetap masih laki orang. Otak lo dipakai dikit. Ulama juga ulama, ngenalin janda sama laki orang, apapun keadaan rumah tangganya tuh orang, yang ada yang bener nasehatin biar rukun lagi, bukannya langsung kenalin janda baru ke tuh laki, masukin ke dalam hidup tuh laki. Tempat kajian jadi kayak tempat penawaran janda-janda sih anjir. Perempuannya juga murahan. Pernikahan yang resmi di Indonesia harus dicatat oleh Kementerian Agama. Untuk perempuan seluruh Indonesia, jangan mau nikah siri, jangan mau nikah yang tidak dicatat oleh agama. Kenapa? Karena memang kalau misalkan nikah tidak resmi, tidak dicatat oleh KUA, oleh negara, maka beberapa hak akan hilang. Yang pertama, nanti untuk apabila bercerai tidak akan mendapatkan apa-apa, karena tidak ada aturan hukum untuk mengatur harta gono gini. Yang selanjutnya, tidak ada perlindungan hukum bagi si perempuan ataupun si laki-laki dalam pernikahan tersebut, karena kan ya itu hanya berdasarkan agama, tidak diketahui oleh negara. Yang ketiga, bisa terjadi juga si laki-lakinya ini berbohong. Kalau misalkan dia sudah lajang ataupun sudah duda, statusnya seperti apa, karena tidak dicatat oleh negara, tidak ter-track record identitasnya. Jadi dari beberapa kasus yang terjadi saat ini, untuk seluruh perempuan Indonesia hindari nikah siri. Kalau bisa jangan sampai nikah siri. Emang bener sih kalau di Indonesia itu nikah siri ya sah secara agama, tapi tidak secara negara. Karena kalau secara negara itu kudu wajib harus minta izin istri pertama ya. Sekarang kan masalahnya si Mawa ngelaporinnya ke hukum ya. Ngelaporinnya ke hukum bukan ke agama ya. Tetap melanggar gitu loh. Karena walaupun misalnya nih untuk mungkin untuk menghindari dari perzinahan atau apa, dia bilangnya dia udah menikah siri gitu kan. Tapi kan tidak sah secara negara. Sekarang maunya ngelaporin ke negara, ke hukum gitu ya. Lagi pula aduh, gua kemarin tuh nonton podcastnya tuh kayak cari pembelaan banget ini si lakinya. Gua nonton di podcastnya Dr. Richard ya, cari pembelaan banget. Perkara intonasi suara, pemilihan kata-kata itu menyebabkan perselingkuhan gitu. Aduh, gila sih sumpah. Ini tergong ya menurut gue. Ini tergong banget kasus perselingkuhan yang ini nih. Kok ada ya orang yang mau nikah secara siri atau diam-diam? Siri itu kan dari sir, artinya diam-diam. Padahal dalam agama Islam tuh nggak ada nikah diam-diam. Yang ada juga perzinahan kalau mau diam-diam. Masalahnya gini, agama itu menganjurkan kalau pernikahan itu harus digembar-gemborkan. Harus semua orang tahu supaya tidak ada terindikasi fitnah. Ya kan bagus kalau misalkan semua orang tahu kita sudah nikah. Atau sebelum kita nikah tuh orang pada tahu, Pak, itu anaknya mau ditikahin sama dia. Padahal dia tuh transgender misal gitu. Pak, ngapain sih anaknya ditikahin sama dia? Kenapa? Dia kan istrinya banyak misal. Pak, itu kan udah punya suami misal gitu ya. Itu kan bagus. Makanya agama itu menganjurkan untuk menikah itu digembar-gemborin, dihajat-hajat gitu. Tapi katanya karena ini kan tidak mengundang KUA. Siapa sangka ini di kampung saya dulu juga banyak orang yang menikahkan anaknya karena di bawah umur dulu ya, tidak mengundang KUA, cukup ngundang ajengan gitu. Tapi pesta biasa, hajat, nyewa dangdut, malamnya pengajian, itu yang bener, yang memang brandingnya agama itu kayak gitu, tahu, paham. Takutnya kayak kasus yang lagi rame sekarang. Nih, tiba-tiba Mbak Inara ini dilaporkan oleh seorang perempuan dengan indikasi perzinahan dan perselingkuhan bersama suaminya. Buktinya itu 2 jam visual CCTV, adegan, wow gitu ya. Menjijikan pokok namanya.
Ternyata benar kata lakinya, itu adalah adegan kami karena kami sudah menikah. Dia mengaku sudah menikah. Gongnya adalah Inara tidak tahu kalau tuh laki udah punya bini. Nah bininya nggak tahu kalau Inara udah kawin sama lakinya. Konsepnya bingung. Padahal agama itu ada untuk memberikan solusi ya. Makanya nih jangan diam-diam, ngapain? Lagian nih perempuan-perempuan yang mau dinikah siri. Kenapa? Pertama, kalau lu nggak punya surat nikah itu nanti anak lu nggak bisa, susah bikin akte. Yang kedua, kalau laki lu ngilang gitu ya, tidak ada apa gitu, tanpa ada celetukan untuk cerai, kamu itu pasti nggak bakalan bisa cerai, terus aja jadi istri orang. Misal di KDRT, kalau lakinya tidak menceraikan, tidak bisa diceraikan. Kalau kamu punya surat nikah, itu bisa diajukan ke pengadilan. Nah ini surat nikah kagak ada, mau ngajuin ke pengadilan gimana? Tetap aja lu itu istri orang. Kalau suami lu ngilang misal tiba-tiba, nah kan lu nikah lagi, lu nggak bisa. Kalau nikah tanpa surat ya, kalau nikah siri itu nggak bisa. Kecuali suami lu udah menceraikan lu dulu, tapi kalau suami lu nggak ceraiin lu, walaupun suami lu ngilang, nggak bisa diceraiin. Posisi lu tetap aja istri orang, nggak bisa nikah lagi. Nah sekarang banyak kok nikah lagi. Ya itulah makanya hati-hati ya.